Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DKM beserta pengurus yang lain, panitia Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita hadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Pada buka bersama tahun ini ada yang hilang. Panitia yang khusus mencuci piring tidak ada. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ibu-ibu sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam beragama itu sangat mudah, gampang. Jadi beragama itu mudah. Ketika kita menyuguhkan buka bersama, kemudian ada yang sibuk mencuci piring, jangan dianggap bahwa mencuci piring itu bukan bagian dari ibadah. Justru ada ungkapan al-ajru biqadri ta'ab. Pahala seseorang itu dilihat dari capeknya, dilihat dari sibuknya. Satpam kita ini membuat kita tenang di dalam beribadah, itu pahalanya lebih banyak daripada kita. Apalagi kalau kita ibadahnya tidak ikhlas, pamer. Nah itu lebih, kalau ibadah atau sedekah pamer disebut-sebut terus, nah, tidak ada nilainya. Lebih mulia satpam jika satpamnya sholat. Nah, cuma kan satpam kita ini kan sepertinya. Nah, di dalam beragama ini sangat mudah. Contoh, saya mencatat beberapa hal yang menunjukkan bahwa beribadah atau beragama itu mudah, tidak serumit. Kita mendengarkan pengajian-pengajian yang bercerita tentang akhirat, bercerita tentang kiamat, bercerita tentang neraka. Karena apa? Saya tidak pernah menceritakan neraka karena saya husnudzon kepada Allah bahwa saya akan masuk surga. Ketika Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi, sholat bersama Nabi. Setelah sholat, fayarji'a faya umma qaumahu. Ketika sahabat Mu'adz sholat bersama Nabi, kemudian setelah itu setelah pulang mengimami masyarakat di mana Mu'adz berada, fashollal isya'a, kemudian Mu'adz bersama jamaahnya sholat isya, faqara'a bil baqarah, lalu sebagai imam Mu'adz bin Jabal baca suratnya apa? Surat Baqarah. Bisa dibayangkan surat Baqarah itu berapa juz? Dua lebih, 2 juz setengah kurang sedikit. Coba kalau di musola kita imamnya baca surat Baqarah, pasti pada kabur. Nah, begitu imam membaca surat Al-Baqarah, fansarafa ar-rajulu, ada salah seorang laki-laki keluar dari barisan, kemudian sholat sendiri. Nah, sahabat yang lain melihat ada orang yang melepaskan diri dari jamaah, artinya mufaraqah, dibully. Apakah engkau munafik tidak mau ikut jamaah? Akhirnya orang tersebut menyampaikan, saya tidak munafik. Kalau tidak percaya saya akan lapor kepada Nabi. Berita itu sampai dilaporkan kepada Nabi. Akhirnya Mu'adz dipanggil. Afattanun ya Mu'adz, afattanun ya Mu'adz, sampai 3 kali. Wahai Mu'adz, apakah engkau telah menimbulkan fitnah? Justru imam yang baca suratnya panjang itu ditegur Nabi. Karena apa? Orang tersebut orang petani yang besok siangnya akan bekerja. Mu'adz itu sudah sholat sama Nabi, pulang kaumnya ke kampungnya menjadi imam yang dibaca surat Al-Baqarah. Kira-kira selesainya jam berapa? Kalau sholat isya itu jam 7:30. Nah, Mu'adz itu sudah sholat sama Nabi,
pulang ke kampungnya jauh, kurang lebih 2 jam, berarti jam 10 baca surat Al-Baqarah. Kalau sahabat membaca itu biasanya pelan, kira-kira jam 12. Nah ini petani, nelayan, besok siangnya kerja, akhirnya dibela nanti. Jangan begitu. Kalau ada ungkapan ayyukum umman nasi falyukhaffif, jika engkau menjadi imam sholat, maka cepatkanlah sholatmu. Karena bali anna fihim as-saghiru wal kabiru wad dha'ifu wadul hajah. Kenapa kita harus cepat dalam sholat ketika menjadi imam? Karena di dalam jamaah itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat. Karena itu cepatkanlah sholatmu. Nah ini yang kadang dipahami berbeda. Kalau sholat harus cepat-cepat, sehingga sholat tarawih yang 20 rakaat itu hanya 7 menit. Karena mengikuti hadis ini, padahal yukhafif itu ya sekadar. Jangan sampai sholat 20 rakaat hanya 7 menit, itu terlaluan itu. Itu satu. Artinya apa? Sebagai pemimpin, ketua DKM, ketua RT, dan seterusnya harus memperhatikan rakyat, harus memperhatikan siapa yang dipimpin. Karena masyarakat yang dipimpin itu tidak sama. Sehingga ketika saya melihat, membaca beberapa referensi, ternyata betul Islam atau beragama Islam itu mudah, ringan. Sahabat Jabir, sahabat senior, itu punya siap atau saub itu jubah. Ketika menjadi imam, ketika sholat, jubahnya dikantongkan di tempat gantungan baju. Kemudian dia pakai sarung seperti yang kita pakai ini, izar. Kemudian dikalungkan aqadahu min qibali kofahu. Jadi sarungnya ini dilepas, kemudian ujung dengan ujung diikatkan di leher belakang. Itu sahabat Jabir. Nah, ketika jamaah melihat, itu pada sinis. Bagaimana kok sholat begini? Akhirnya Jabir apa? Jangan melihat. Saya menggunakan atau saya memakai pakaian ketika sholat seperti supaya kalian tahu bahwa sahnya sholat itu ya ini sudah sah. Jangan dipahami bahwa sholat itu harus pakai jubah. Kalau berkat Jabir kita bisa melihat satpam bisa sholat, nah gitu kan. Kemudian kita orang Jawa misalnya sarungnya pakai batik, kemudian petani di sawah dengan kesederhanaan yang penting di atas dada itu juga bisa sholat. Yang kemarin viral para pemain bola itu kan pakai celana pendek, tetapi kan pakai kaos kaki panjang, kaos kakinya diangkat, celananya dipelorotin, sholat di tengah lapangan, boleh. Itu berkat Jabir. Jangan melihat idealisnya, jangan melihat idealnya sholat. Kalau idealnya sholat, bagi orang-orang yang punya pakaian tidak seperti itu akan tidak sah. Nabi Muhammad ketika masih segar bugar, itu ketika tawaf itu naik onta, padahal Nabi sehat. Akhirnya para sahabat diam. Padahal kalau mengikuti kaidah tadi, al-ajru biqadri ta'ab, seharusnya tawaf itu yang lebih baik adalah berjalan kaki. Tapi Nabi mencontohkan, Nabi tidak sakit, Nabi segar bugar, tapi tawaf naik onta. Nah, akhirnya menunjukkan bahwa tawaf itu boleh naik kendaraan. Nah, sekarang kan banyak skuter, tetapi skuter itu kan tidak boleh di lantai dasar, di lantai 2 atau lantai 3 itu baru boleh. Kalau lantai pertama khawatir. Nah, itu begitu mudahnya. Nabi mencontohkan itu bukan Nabi itu capek, tetapi menunjukkan bahwa di dalam melakukan tawaf pun itu boleh, menunjukkan kebolehannya menggunakan kendaraan. Dan contoh-contoh lain cukup banyak. Nah,
khusus bagi ibu-ibu, di dalam beragama itu sangat mudah dan masuk surganya ibu-ibu itu gampang. Ada satu hadis yang menunjukkan bahwa ibu-ibu itu gampang masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta atau syi'ti atau sya'at. Jika seseorang perempuan sudah menjalankan sholat 5 waktu, puasa pada bulan suci Ramadan, menjaga harga dirinya, taat sama suaminya, maka masuklah surga di mana pintu engkau kehendaki. Ini kan gampang. Dan ibu-ibu tidak rumit, taat sama suami, sholat fardu, kemudian puasa, menjaga harga dirinya, sudah masuk surga, tidak perlu niko-niko. Yang penting taat sama suami, perintah suami tidak melanggar agama, cukup. Nah, begitu mudahnya beragama, sehingga saya menyimpulkan bahwa di dalam beragama itu sangat mudah. Karena itu sering saya membawa kitab hadis yang sering saya bawa ketika taklim malam Selasa itu Al-Masjar Ar-Rabi. Judulnya aja menggiurkan, dagangan yang menguntungkan. Jadi hari-hari saya tidak sering saya baca itu ya mudah sekali di dalam beragama, tidak sulit. Nah, karena itu maka jangan mempersulit diri. Kalau sudah mempersulit diri, maka nanti terlalu. Di dalam beragama itu tidak boleh terlalu. Apa yang saya sampaikan beberapa kutipan tadi itu menunjukkan bahwa di dalam beragama sangat mudah, tetapi walaupun mudah harus ngaji. Nah, begitu itu. Supaya kita dapat ilmunya. Nah, kenapa harus ngaji? Supaya kita tahu. Dulu ada teman saya, orangnya taat sekali. Setiap sholat dia tepat waktu, di awal waktu, sampai azan, qomat, jamaah, dia imamnya, karena tidak ada jamaah yang lain. Suatu saat melakukan perjalanan dengan saya ke Jogja. Nah, begitu sampai Jogja, akhirnya saya tidak sholat, saya gabung, karena dalam perjalanan, yang namanya jamaah qashar. Zuhur sama asar saya gabung sholatnya hanya 2-2. Dia kagetnya apa? Loh, kok enak sholatnya gitu? Bukan enak, ini dipermudah, diberi kemudahan ketika dalam safar boleh mengqashar dan boleh qashar jamaah. Nah, begitu dia tahu, selama ini dia tidak pernah mengerjakan karena tidak tahu, hanya melihat bahwa sholat di awal waktu itu baik, kalau di awal waktu baik. Tetapi bagi kita yang punya kesibukan, boleh meringkas, boleh menggabungkan sehingga menjadi ringan. Anak saya Syihab itu kalau saya ajak perjalanan jauh senang, karena apa? Sholatnya hanya sekali, hanya 2 rakaat, diberi kemudahan. Nah, itu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam beragama itu sangat mudah dengan catatan harus ngaji. Supaya apa yang kita lakukan itu benar, tidak salah. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit. Kalau lebih mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana.
وكرهات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر واغفر واستر أنت أكرم من ستر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق تعالى والوفاء كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصف وصحبه خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Ustaz Haji Nuruddin yang sudah memberikan tausiahnya untuk kita semua. Insya Allah maghrib tinggal hitungan detik kayaknya sih. Ya. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk memegang makanannya untuk siap-siap kita berbuka bersama.